Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rival Raditya Hamdani dengan NIM 2455201143. Saya dari kelas TIF RP 24B. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang model OSI. Salah satu konsep dasar dalam jaringan komputer yang sangat penting untuk kita pahami. Model OSI adalah model konseptual yang dikembangkan oleh ISO. Model ini membantu kita memahami bagaimana komunikasi antar sistem jaringan terjadi. Intinya, OSI membagi proses komunikasi menjadi 7 lapisan atau layer, di mana setiap layer memiliki tugas khusus. Tujuan utama model ini adalah untuk menstandarkan komunikasi antar perangkat serta mempermudah desain dan troubleshooting jaringan. Ada beberapa tujuan dari model OSI. Pertama, sebagai acuan standar dalam desain sistem jaringan. Kedua, memudahkan pemahaman aliran data antar perangkat. Ketiga, agar fungsi komunikasi bisa dipisah dan bersifat modular, jadi lebih mudah dikembangkan. Sedangkan fungsinya adalah menjelaskan bagaimana data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain, lalu mempermudah identifikasi kesalahan dan juga mendukung interoperabilitas antar produsen perangkat jaringan. Model OSI terdiri dari 7 lapisan, yaitu physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan yang terakhir adalah application layer. Setiap layer memiliki peran unik, dan semuanya bekerja sama agar data bisa berpindah dari satu komputer ke komputer lain. Lalu ada layer yang pertama, yaitu physical layer. Layer ini berfungsi mengatur transmisi bit secara fisik melalui media komunikasi seperti kabel atau radio. Tugasnya mencakup menentukan jenis sinyal, kecepatan transfer data, dan topologi jaringan. Contoh dari perangkat layer ini adalah hub, repeater, kabel UTP, dan fiber optik. Yang kedua, ada data link layer. Fungsinya memastikan pengiriman data bebas error antar dua mode yang terhubung langsung. Layer ini bertugas melakukan framing, error detection, dan flow control. Contohnya adalah Ethernet, MAC address, dan switch. Lalu yang ketiga ada network layer. Layer ini menentukan rute terbaik bagi data agar sampai ke tujuan. Tugasnya antara lain mengatur pengalamatan logis atau IP address, yang kedua routing antar jaringan, dan fragmentasi paket data. Protokol yang bekerja di layer ini seperti IP, ICMP, OSPF, dan RIP. Sementara perangkat yang bekerja di layer ini adalah router. Dan yang keempat itu ada transport layer. Fungsinya menjamin pengiriman data yang handal antar sistem. Tugas utamanya meliputi segmentasi dan reassembly data serta flow control dan error recovery. Protokol utama di layer ini adalah TCP dan UDP. Contoh, TCP digunakan untuk browsing web, sementara UDP digunakan untuk streaming video. Lalu yang selanjutnya yaitu ada session layer. Fungsi utamanya dari session layer ini yaitu pembuatan, pengelolaan, dan terminasi sesi komunikasi antar aplikasi. Layer ini memastikan koneksi tetap aktif selama komunikasi berlangsung, serta melakukan sinkronisasi data.
Contoh protokolnya yaitu NetBIOS dan RPC. Selanjutnya yaitu ada presentation layer. Layer ini menangani format dan representasi data supaya sistem yang berbeda bisa saling memahami. Tugasnya meliputi translasi format data, enskripsi dan deskripsi, serta kompresasi data. Contoh SSL atau TLS untuk keamanan dan format data seperti JPEG atau MPEG. Lalu yang terakhir ada application layer. Ini adalah layer yang paling dekat dengan pengguna. Fungsinya menyediakan antarmuka langsung antara user dan jaringan. Layer ini menangani layanan seperti email, web, dan transfer file. Protokol yang digunakan di sini antara lain HTTP, FTP, SMTP, dan DNS. Lalu secara sederhana, alur kerja model OSI adalah seperti ini. Data dibuat di application layer oleh pengguna, lalu diformat dan dikelola oleh presentation dan session layer. Lalu dipecah menjadi segmen oleh transport layer dan diberi alamat IP oleh network layer, dibungkus menjadi frame oleh data link layer, akhirnya dikirim secara fisik oleh physical layer. Kemudian di sisi penerima prosesnya berjalan kebalikan arah dari bawah ke atas. Dari pembahasan ini bisa saya simpulkan bahwa model OSI membantu kita memahami bagaimana data berpindah dalam jaringan secara sistematis. Setiap layer punya fungsi dan tanggung jawab yang unik. Pemahaman model OSI sangatlah penting, terutama bagi kita mahasiswa teknik informatika, karena menjadi dasar untuk troubleshooting dan pengembangan jaringan modern termasuk protokol TCP atau IP. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.